diikuti oleh tim dayung dari Bukit Kencana. Sepret. Sehingga memotivasi kawan-kawan daerah untuk bangkit menambahkan eventnya. Untuk Hes Tebing Batu ini ada juga support dari kawan-kawan dari Malaysia. Cerita dayung tuh lain nuansanya lain gitu. Lain daripada bola gitu lain. Kalimantan Barat dikenal sebagai daerah seribu sungai. Sebutan ini tak lepas dari kondisi daerahnya yang dikaruniai jaringan sungai luas. Mulai dari Sungai Kapuas yang menjadi sungai terpanjang di Indonesia hingga ratusan anak sungai yang membelah berbagai wilayah. Kondisi geografis inilah yang membentuk budaya masyarakat Kalbar yang lekat dengan aktivitas mengayuh sampan. Terutama pada masa silam ketika sungai merupakan jalur transportasi utama. Salah satu tradisi sungai paling berakar di Kalimantan Barat adalah tradisi sampan bidar. Sebuah budaya, pengerahan, dan perlombaan perahu tradisional yang hingga kini masih dilestarikan. Pertama kalau sampan bidar tuh saya nggak tahu arti bidar itu apa gitu ya. Ya mungkin sampannya panjang ke apa gitu kan disebut bidar. Nah jadi ini pun sebenarnya tradisi turun-temurun dah dari Kesultanan dulu kan. Nah jadi kalau ada event-event besar, hari-hari besar itu pasti melaksanakan kegiatan perlombaan sampan bidar. Baik dari zaman Kesultanan sampai hari ini. Misalnya pemerintah daerah melaksanakan kegiatan ulang tahun pemerintah daerah atau Pemda Sambas, selalu ada kegiatan perlombaan sampan bidar. Di samping itu juga kalau di Sambas ini justru saya lihat perkembangannya sangat luar biasa gitu ya. Jadi hampir beberapa kecamatan tuh tidak lagi melihat hari besar. Jadi mereka sudah kalau ada mereka bikin sendiri gitu. Ya di Tengguli, di Sebawi, kemudian di Selakau, di Semparo gitu. Jadi mungkin sudah menjadi hobi bagi masyarakat Sambas berdayung, bersampan, sehingga mereka bikin event sendiri gitu. Anda lagi nunggu hari besar, gitu. Tradisi sampan bidar berkembang di berbagai daerah seperti Sambas, Mempawah, Ketapang, hingga kawasan pedalaman lainnya. Satu di antaranya ketika digelar di Desa Tebing Batu, Kecamatan Sebawi, Kabupaten Sambas. Oke, terima kasih kepada panitia pelaksana yang telah mencoba, yang telah membuka secara resmi lolos panggilan putri sebagai bidara seri yang kedua. Oke, ke sungai di jalur kanan, Karam, tolong segera. Semakin nyaman di depan, diikuti oleh tim dayung dari Bukit Kencana dan bicara hasilnya turunnya. Yang Dari tahun ke tahun sebelumnya
juga sudah pernah mengadakan, walaupun eventnya bukan sekalbah atau sekabupaten, masih kategori sampan bidar mini, yang dimana masih 4 orang untuk yang mengisinya dalam satu buah perahu. Jadi alhamdulillah ini adalah tahun kedua kami selaku dari panitia untuk mengadakan lomba yang diisi oleh 8 orang atau kita sebut biasa sampan bidar. Nah, untuk pendanaannya sendiri alhamdulillah sudah didukung oleh desa, mungkin dari pemerintah Kabupaten Sambas, serta yang paling utama adalah masyarakat desa Tebing Batu itu sendiri. Setelah itu sudah dapat kumpul ataupun terkumpulnya dana, mungkin kami untuk persiapan terakhir ini, karena ini menyangkut aturan baku biasa dari PBKS, jadi acuan kami untuk sampan bidar ini tidak jauh dari event-event selain di Tebing Batu ini. Sampan bidar itu, lomba sampan bidar itu sangat penting. Kenapa penting? Semakin banyak event yang diadakan di Kalimantan Barat itu semakin menambah kunjungan wisatawan. Jadi orang wisatawan itu bisa melihat apa sih mau kita lihat gitu loh. Makanya kita berharap nanti itu event-event yang ada kita itu buat berkelanjutan, sehingga tidak putus gitu loh. Dan orang hanya datang ke Kalimantan Barat hanya 1 hari, semalam nginap, pulang kan sayang gitu loh. Nanti kita coba mengkondisikan, coba menata dengan kawan-kawan kabupaten kota supaya event-event itu berkelanjutan, nggak putus gitu. Jadi selalu sustainable, sehingga orang datang itu bisa lama, bisa 1 hari, 2 hari, 3 hari, kalau bisa perlu sebulan di sini kan. Harapannya seperti itu, ke depan seperti itu. Aliran sungai yang telah menjadi nadi kehidupan masyarakat sejak berabad-abad lalu. Dari sinilah lahir tradisi besar yang kini dikenal dengan nama Lomba Sampan Bidar. Sebuah simbol kebersamaan dan kebanggaan masyarakat di Kalimantan Barat, termasuk Kabupaten Sambas. Sebenarnya sampan bidar ini memang tradisi Melayu Sambas ya. Karena Sambas ini kan ada banyak sungai. Jadi salah satu tradisi olahraga ya, salah satunya adalah dengan bersampan atau berkayuh kata kita kan. Nah, jadi ini menjadi tradisi dari nenek moyang kita dulu sampai hari ini masih lestari. Nah ini dengan tujuan untuk menjaga fisik kita, kemudian menjaga kebersamaan kita, silaturahmi kita lewat olahraga gitu, olahraga sampan bidar. Oke, untuk perekrutan peserta kami di sini untuk pendayung yang ada di Kabupaten Sambas, ada membuat grup WhatsApp khusus pendayung. Ini pendayung nih yang ada di Kabupaten Sambas semua masuk di sini. Jadi sebelum pamflet kita sebar udah tahu. Jadi apa info untuk pengadaan lomba habis selesai di sini di mana gitu. Contohnya habis di kemarin kan di Desa Sebawi, jadi infonya dapat dari Desa Tebing Batu gitu, untuk itu. Jadi kami sebelum setelah menyampaikan list ataupun pamflet acara sebulan sebelum hari H sudah menyebarkan pamflet. Jadi untuk peserta kami berikan waktu untuk mengelis list nama sampan dari tim mana dan berapa buah yang akan ikut andil dalam event tersebut. Contohnya dalam event Desa Tebing Batu ini.
Jadi jauh-jauh hari udah list dari 1 sampai sekian. Nanti list inilah yang menjadi awal dasar peserta untuk hari A tersebut. Jadi kita beri waktu, beri tenggat waktu. Misal 3 hari sebelum hari H kita udah tutup pendaftaran, dan 3 hari sebelum itu biasa melakukan technical meeting. Jadi penjaringan untuk peserta dari situ. Untuk kategori lomba ini mungkin di Sambas hanya 2 kategori kebanyakan untuk akhir-akhir ini, berbeda dengan daerah lain. Mungkin masih dalam tahap pengembangan. Mungkin insya Allah mudah-mudahannya nanti ada info untuk U15 atau U17. Jadi untuk sementara khusus di Res Tebing Batu ini yaitu 2 kategori, yaitu kategori putra dan kategori putri. Jadi untuk kategori putra sendiri alhamdulillah sehabis ngelis kemarin udah dapat kita berjumlah 91 buah peserta yang tergabung dari berbagai desa yang ada di Kabupaten Sambas. Untuk tim putri alhamdulillah juga ini merupakan salah satu awal yang baik. Untuk sejauh ini mungkin ada beberapa desa yang baru mulai untuk Res Putri, dan alhamdulillah untuk Res Tebing Batu pesertanya tembus 40 buah sampan. Jadi untuk peserta ini contoh macam dari Desa Tebing Batu, kebanyakan mereka adalah salah satu pendayung dari luar negeri juga yang biasa ikut Regata Sarawak, yang mungkin acara tahunan yang biasa kita lihat info di TV ataupun di media massa. Contohnya macam Al Halid dari Desa Tebing Batu, tuan rumah ini adalah pendayung sinaran dari Sejijak. Nah, jadi alhamdulillah untuk tahun ini untuk Res Tebing Batu ini ada juga support dari kawan-kawan dari Malaysia, dari Sejijak, dari tim sinaran untuk membantu atau ikut andil dalam pelaksanaan Sebatuk Res yang kedua ini. Saya sangat mengapresiasi penyelenggaraan event seperti ini. Selain menumbuh kembangkan budaya lokal, kegiatan ini juga memiliki potensi besar sebagai daya tarik wisatawan untuk berkunjung ke Kalimantan Barat. Apabila dilaksanakan secara rutin, terjadwal, maka event ini akan membentuk suatu agenda besar di dalam kalender event Kalimantan Barat yang memang sudah disusun setiap tahunnya, sehingga masyarakat dapat mengetahui jadwal dan agenda kunjungan event pada saat ini. Tradisi sampan bidar telah diwariskan dari generasi ke generasi. Sejak dahulu, bidar bukan sekedar perlombaan, tapi ajang kumpul masyarakat untuk mempererat tali silaturahmi. Kini, ia menjadi warisan budaya yang memiliki potensi pariwisata. Kita ni sebenarnya datang kerana jemputan pada rakan-rakan kita yang ada di sini, terutamanya pihak penganjur yang pernah sebagai pendayung kita di Sarawak. Sebab itulah bila kita dijemput bersama-sama untuk meraihkan, memeriahkan acara dewang ni, kita hadirlah. Seperti mana kita pernah hadir dulu di Tengguli. Ini kedua kita berada di sini dengan dijemput untuk bersama-sama menyertai acara di sinilah. Ni di Sebatuk ni. Kita ni kalau di Sarawak, kita ni namanya memang sinaran lah, sinaran. Dan kita telah memberi sumbangan sedikit dan kita diberi ruang untuk bersama dengan acara di sini. Kita ada satu tim lah. Bersama di sini satu tim, sama ada perempuan ataupun lelaki. Lomba sampan bidar, insya Allah kita coba masukkan. Tinggal nanti kita dorong Kabupaten Sambas untuk masukkan ke event itu, bahkan ke event nasional. Ke depan kita pengen harap sampan bidar ini salah satu item kegiatannya gabung dengan nanti kita buat festival perbatasan. Itu baru keren. Kita undang tuh sama bidarnya jangan hanya lokal doang, enggak keren. Kita undang Nusantara, kita undang Brunei, Malaysia, Singapura, yang dekat-dekat kita ke Sarawak, kita undang untuk ikut lomba di situ juga sama bidar. Sehingga yang datang ke Kalbar, apalagi ke Sambasnya itu dengan perbatasan kan tidak jauh tuh. Harapan itu deh. Semakin banyak orang datang wisatawan ke Kalbar, baik mancanegara maupun Nusantara, itu akan meningkatkan ekonomi kita. Itu secara budaya sama? Iya, kurang lebih beda-beda tipis saja. Ya, beda-beda tipis saja.
sehingga memotivasi kawan-kawan daerah untuk bangkit menambahkan eventnya. Nanti jangan sampai bidar toh, karena ngecikan dengan program tadi lebih keren kan. Ada kata ada festival Burpedah contohnya kan, ada kan festival apa yang lain kita dukung di situ, ada festival andai kata Hadrah contohnya kan, kita gabung di situ paket panjang gitu kan, sehingga sustainable-nya bagus dia. Harapan seperti itu. Dari sejarah panjang beragam di Sungai Kalimantan Barat, lomba sampan bidar menjadi bukti bahwa budaya tidak pernah tenggelam. Ia terus mengalir, menjaga identitas, mempererat silaturahmi, dan meneguhkan jati diri masyarakatnya. Tradisi sampan bidar bukan sekedar kegiatan olahraga air, tetapi juga bagian dari warisan budaya kerajaan-kerajaan Melayu yang pernah berjaya di Kalimantan Barat. Pada masa kerajaan Sambas, perahu bidar digunakan untuk berbagai keperluan, mulai dari upacara adat, patroli sungai, hingga kegiatan kerajaan. Sampan bidar dibuat dengan teknik tradisional menggunakan kayu pilihan yang kuat namun ringan. Ya asalnya kan dari perahu harian nih, perahu bidar tani. Bukan sampan tani. Kan kita bisa macam bangun dangau jadi rumah. Nah, itulah dia modelnya. Kayak. Yang ngajar apa aja, Bu? Rupanya memang ada yang ngajar. Kita melihat ya, sian yang ngajar. Cuma waktu perahu simpan tani, waktu kecilnya umur setelahnya belum sekolah, dah ikut orang tua ke hutan. Tapi pagi aja, nak belajar, cuma tahu cara-caranya. Itu aja. Ada nggak misalnya ciri-ciri khas khusus sampahnya daerah itu ada ciri khasnya nggak? Model-model sampan? Dan saya tahu apa yang buat dia. Sesuaikan permintaan lah masing-masing. Nak ling itu. Mencapai ciri sambasnya kayak linggi bidarnya deh, dan kayak macam kupas hulu mungkin dongkok kayak masih kita ini. Macam kami itu kan masih kayak jalur, macam kupas hulu kan termasuk lunas. Nah, macam kami awalnya dulu model kayu buru, jalurnya naan macam ini. Kini kan tarah senyadi kami kesalai dulu. Nah, kini kan langsung katam. Dulu agak sulit Pak ngajakannya. Kayu sebatang ditebuk, kaminya dibalas pihak dua tabuk lagi. Ya malahnya pun pakai daan kasinso. Nah, kayak bahasa kami beliung. Nah, bahasa kami daerah. Transportasi air hingga kini masih menjadi urat nadi sejumlah daerah di Kalimantan Barat. Apalagi beberapa perkampungan hanya bisa diakses melalui jalur sungai. Sehingga menjadi peluang bagi para pembuat sampan yang kini masih bertahan. Kayunya bagus, jarang ada singgit. Dia pengaruh juga singgit. Nah, kadang-kadang kayu kan ada balah pengumpal, ada balah dalam kan. Balah dalam kan agak ringan, balah samping agak berat.
Dia nak tahu kita nak nyatukannya ya. Takutkan dia kalah pada sebelah. Sampan bidar berbentuk panjang dengan desain ramping untuk melaju cepat di air. Satu sampan diisi banyak pendayung yang menggerakkan perahu secara serempak. Pemandangan yang sejak dulu menggambarkan kekompakan dan kekuatan kolektif masyarakat sungai. Kalau dayung tuh apa namanya? Udah sehari-hari lah kalau di kampung tuh. Jadi pun cerita dayung tuh lain apa? Nuansanya lain gitu. Lain daripada bola ya lain. Ini memang udah jadi budaya di sini. Jadi budaya daerah kita Sambas. Selama mengikuti ini, Bang, mengikuti olahraga dayung, apa pengalaman, Bang? Maksudnya apa yang bisa diceritakan? Ceritanya suka aja lah. Sampai kemana, Bang? Udah pernah sampai kemana? Ke Sarawak, ke luar-luar kota daerah Kalbah tuh. Ya. Yang di Sarawak tuh atas undangan atau gimana? Hah? Yang di Sarawak tuh undangan. 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 Ikut tampil di sana. Iya, ikut tim dari Sarawak. Udah dapat prestasi apa ini, Bang? Kalau prestasi sih kadang naik turun lah. Biasa dapat podium, biasa enggak. Ini besar operasional itu. Kalau personal lumayan lah. Dari kita siapkan dari pendaftaran, buat sampan, bikin baju, lumayan lah. Karena itu kan setiap event kan udah sebulan 2 kali. Kalau dulu setahun 2 kali. Itu 1 bulan 2 kali. Ya. Sampan sekali buat bisa untuk pakai berapa lama? Kalau sampan sih tergantung bahan lah. Kalau bahannya kuat, bagus, bisa 5 tahun satu sampan. Ya. Biasa untuk satu sampan satu tim. Ya betul. Dia satu tim 12 orang. Tim 12 orang satu sampan. Iya. Jadi kalau mau buat 2 tim harus 2 sampan. Harus 2 sampan. Mudah nggak, Bang, untuk mencari tempat buatnya atau mengumpulkan teman-teman untuk ikut olahraga itu? Kalau iya sih susah aja, Bang. Karena kita bentuk dari perorangan. Kita lihat dulu potensi pendayung kita. Kalau bagus, baru dibuat tim. Tapi banyak, maksudnya nggak susah nyari teman-teman yang pengen ikut olahraga? Oh, enggak susah. Soalnya di Sambas tuh baratnya hati-hati hobi berdayung. Jadi tidak susah. Biarpun pemula kita bentuk cepat deh dapat ya. Karena rata-rata dari kecil pun mereka dari kecil dah berdayung. Kalau untuk pembinaan, biasa yang kami lakukan untuk di Sambas ini, kami sering koordinasi dengan beberapa tim yang ada di Kabupaten Sambas. Kabupaten Sambas ini kurang lebih mempunyai 65 tim. 65 tim, dalam per tim itu minimal ada yang 2, bahkan ada sampai 10 tim. 10 sampan dalam satu tim. Jadi kami sering komunikasi untuk untuk sering melakukan kegiatan perlombaan sampan bidar, yaitu salah satunya untuk pemberdayaan kami gitu. Biar atlet-atlet dayung kami bisa lebih giat latihan, jadi kami bisa mencatatkan prestasi-prestasi untuk di luar nanti. Seperti kami mengirim tim, biasanya kami mengirim tim ikut ke regata Sarawak Malaysia kan, Kucing. Biasanya ada beberapa tim yang kami ikut di sana, sama tim besar seperti Dang Balai, Uda, Sinaran. Biasa satu tim itu kami kirim orang 60 untuk berdayung di sana. Itulah salah satu cara kami untuk memperdayakan pendayung kami di Kabupaten Sambas. Lomba sampan bidar menjadi cermin gotong royong dan kearifan lokal Kalimantan Barat yang terus dijaga bersama. Kemiripan budaya ikut pula menyatukan tali silaturahmi, bahkan antar bangsa.
seperti tumbuhnya rasa kebersamaan dengan negeri jiran Malaysia. Kalau daripada segi budaya, Sarawak dengan Sambas ni adalah satu budaya kata orang sukan tradisional yang sama, tapi cuma cara dia ada perbezaan. Kalau di Sarawak ni kita melihat acara dia kalau pelepasan tu kita lepaskan banyak lah. Di sini hanya satu acara saja dan acara ditandingkan secara, saya lihat di sini knockout, kalah mati. Kalau di sana dia tak ikut saringan dan kategori dia banyak, mulai daripada 10 hingga ke acara 30. Kalau di sini satu saja kan, 8 saja acara. Tapi daripada segi sukan adalah satu sukan tradisional yang sama. Itu boleh kita katakan satu Kepulauan Borneo ini adalah sukan tradisi yang kita ketengahkan, yang kita rasa sukar untuk dilupakan. Untuk kita Pulau Borneo lah, Sarawak dengan Sambas tak kira lah dalam di Kalimantan Barat ni kan. Cuma dia cara saja berbeza. Cara. Kalau di sana memang meriah segi lagi lah. Sini hanya satu acara saja 8, tapi ditandingkan secara kalah mati. Kalau di sana tak, dia saringan dan acara tu ditandingkan daripada acara 10, 15, 20, 25 dan 30. Itu beda dia. Dari itunya Pak, namanya sendiri Pak, beda? Bidar juga? Kalau di sana lomba perahu. Ini lomba pendayung kan. Sana lomba perahu ataupun pesta regata. Ukurannya didasarkan kepada acara. Kalau acara 10 itu hampir sama dengan saiz sampannya ada di sini. Tapi kalau acara 10, 15, 20 sampannya mencecah ke 38 kaki. Kalau acara 30 lah, 38 kaki. 68 kaki. Sana majoriti dia menggunakan fiber. Fiber, tak ada kayu lagi. Memang semuanya fiber. Yes, macam sama juga daging but. Tapi daging but dia ada berat sedikit. Ini memang kita buat sendiri dengan material yang ada untuk diringankan supaya perbezaannya lagi sedikit. Daging but memang ada juga fiber juga, tapi bentuk perahunya tak sama. Saya kira sampan bedar ataupun sampan apa namanya gitu ya, yang namanya bersampan nih di Kalimantan Barat maupun di Malaysia, khususnya di Kuching, ini saya kira menjadi salah satu daya tarik untuk wisatawan. Ya. Cuman di Sambas ini kita belum profesional dalam mengurusnya gitu, sehingga masih bersifat tradisional. Nah, kemarin bulan awal November kemarin kan regata di Kuching, nah itu luar biasa gitu. Timnya mampu menarik wisatawan. Nah, di Sambas ini seingat saya pernah dulu yang betul-betul booming itu tahun 2000. Itu pernah lomba sampan di Sambas ini yang diadakan oleh LAMS, Lembaga Adat Melayu Serantau waktu itu. Itu luar biasa, orang pergi ke Sambas ini nonton sampan bidar atau lomba sampan. Waktu itu memang mungkin karena pasca kerusuhan lama tidak melaksanakan kegiatan, begitu ada event, masyarakat luar biasa tumpah ruah turun ke jalan, dan termasuk orang luar pun juga ada waktu itu. Nah, saya kira ini menjadi PR penggiat dayung, penggiat sampan, dan pemerintah daerah bagaimana mengemas kegiatan sampan bidar ini menjadi salah satu daya tarik wisatawan dari luar gitu. Kita sekarang berusaha maksimal mungkin nih Bang, melalui digitalisasi ini kan. Jadi kalau kita punya etik namanya itu. Nah, selain itu juga kita sekarang mau mencoba dengan program pemerintah itu B2B. Kita menjual. Kemarin kita lakukan tuh di Jakarta. Di Jakarta kita undang buyer-buyer Jakarta, kumpul satu tempat, kita bawa seller. Jadi kita pasarkan dulu nih bahwa nanti bulan ini, ada kata bulan Oktober, ada kegiatan A, B, C, D, E, F, G dengan paket wisata A, B, C, D, E, F, G. Tapi udah kita jual dulu ke buyer Jakarta Bang. Ke depan kita tidak jual di Jakarta tok kemungkinan, pindah lagi nih ke tempat-tempat yang jumlah penduduknya ramai.
Jawa Barat contohnya kan, Jawa Tengah, Jawa Timur, bahkan ke mancanegara kita jual. Dengan cara itu mungkin B2B, karena dengan adanya B2B itu saya pikir lebih efektif juga Bang, karena saya lihat dampaknya itu lumayan banyak gitu loh. Bahkan kita secara pribadi juga kadang-kadang ketika kemanapun, andai saya contoh pergi ke tempat sesuatu, saya coba diskusi sama orang-orang itu untuk ngajak gitu loh. Jangan malu-malu untuk itu. Hanya tujuannya untuk promosikan Kalimantan Barat. Lakukan hal kecil sampai hal yang besar untuk wisata Kalimantan Barat. Itu kata kuncinya. Lomba sampan bidar bukan hanya memacu adrenalin, tetapi juga menumbuhkan kebersamaan di atas air. Mereka belajar disiplin, sportivitas, dan solidaritas. Nilai-nilai yang melekat kuat di hati masyarakat Kalimantan Barat. Tak hanya itu, dampak ekonomi juga ikut tumbuh bagi masyarakat setempat melalui kunjungan wisatawan. Sebelum hadirnya jalan darat dan motor tempel, masyarakat Kalimantan Barat sangat mengandalkan sampan sebagai sarana mobilitas. Sungai adalah jalan raya utama yang menghubungkan kampung-kampung, pasar, ladang, hingga pusat kerajaan. Pada masa itu, keberadaan sampan sangat penting sebagai alat transportasi jarak jauh, termasuk pengangkut hasil bumi, sarana upacara adat, dan simbol status sosial. Bahkan armada kerajaan untuk menjaga perairan di wilayah kekuasaannya. Maka tak heran, aktivitas mengayuh sampan menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari masyarakat tepi sungai. Sehingga keterampilan mendayung pun diwariskan secara turun-temurun. Mungkin asal muasal lomba sampan bidah mungkin kita sudah tahu. Lomba sampan bidah yang ada di Kabupaten Sambas ini mungkin sudah turun-temurun. Bahkan mungkin sudah ada orang yang yang mungkin dah berpulang sampai ke cucu-cucunya, cicit-cicitnya pun masih ada ikut lomba sampan bidah, kita pun tahu. Cuman untuk kepastian kapan mulainya acara sampan bidah ini mungkin masih simpang siur bahasa kita, kapan mulainya. Jadi untuk lokasi Tebing Batu ini bermula sekitar 20 lebih tahun Bang untuk pertama kali. Mungkin bukan kategori sampan bidah, mungkin masih perahu pala kerak kalau orang desa sini menyebutnya, yaitu berisi 4 orang. Untuk pemilihan lokasi, mengapa kami lebih menitikberatkan di sini? Karena merupakan Desa Tebing Batu ini merupakan salah satu peninggalan sejarah yang kita tahu. Ada kapal Sari Borneo yang mungkin kebanyakan orang masih belum tahu. Untuk pemilihan lokasi, mengapa? Yang pertama, selain trek untuk race ini memakan trek lurus, kita pilih pun pas di angka 750 meter untuk race ini. Jadi berbeda dari race-race yang ada di Kabupaten Sambas yang biasanya dilaksanakan event. Mengapa saya katakan begitu? Karena untuk Desa Tebing Batu ini mempunyai ciri khas atau khusus, memang bekas peninggalan kapal sejarah, yaitu kapal dari Inggris. Mungkin untuk usia atau tahun berapa mungkin saya masih kurang info untuk terkait kapal tersebut. Jadi itulah alasan kami memilih lokasi ini. Selain tempatnya yang strategis, ini merupakan peluang kami dari warga Desa Tebing Batu untuk mempromosikan desa kami bahwa inilah Desa Tebing Batu, inilah desa sejarah. Seperti itu. Untuk menjaga, melestarikan adat ataupun tradisi dayung ini, saya kira memang harus sering melaksanakan event. Karena masyarakat ini kalau ada event kadang-kadang malas mau latihan. Kan? Nah, kalau sudah ada event, jadi mereka tuh langsung rajin untuk latihan. Nah, dengan adanya event, secara otomatis jadi terjaga tradisi kita gitu. Tidak hanya sampan bidar, termasuk tradisi Melayu lainnya gitu.
Kalau nggak ada event, ya lama-lama hilang gitu. Nah, banyak saya lihat ya di Sambas nih, karena sudah lama tidak melaksanakan kegiatan, misalnya kegiatan japin, lomba radat, apa, nggak ada lagi. Karena nggak ada event gitu. Nah, kalau ada event kan mereka latihan. Bahkan sekarang saya lihat banyak sanggar-sanggar yang udah tutup. Karena lemahnya pelaksanaan festival-festival itu. Nah, kalau ada festival, saya yakin mereka pasti sering latihan, dan bisa menjaga tradisi ini bisa lestari gitu. Sama juga dengan Sampan Bidar gitu. Disporapar sangat mendukung program-program tersebut. Maka kita coba Sampan Bidar ini menjadikan event nasional nantinya. Itu salah satu dukungan kita. Bahkan kita promosikan ke depannya. Ketika ini kita promosikan, banyak wisatawan yang datang, akan otomatis dia akan terlestarikan, gitu kan? Karena dengan melestarikan event-event seperti ini, itu merupakan melestarikan bangsa juga, kan? Melestarikan budaya, melestarikan hal-hal yang penting lah untuk kita semuanya, sehingga orang-orang banyak tahu tentang itu. Kadang-kadang kita ini sekarang udah mulai melupakan hal-hal yang sejarah kecil-kecil gitu kan, lupa dengan hal yang kecil-kecil. Kita udah sikit-sikit main HP, sikit-sikit main apa gitu kan. Itu kadang-kadang hal yang gitu-gitu itu sederhana, itu penting sebenarnya, itu sangat-sangat penting, karena itu akan menimbulkan kegairahan kita untuk zaman-zaman dulu lagi gitu. Persiapan lomba Sampan Bidar dilakukan dengan matang. Mulai dari keamanan, transportasi, hingga keterlibatan masyarakat desa. Semua bersatu demi menjaga kelancaran lomba yang telah menjadi ikon tahunan di sejumlah daerah di Kalimantan Barat, seperti halnya di Kabupaten Sambas. Itulah regenerasinya, karena untuk 17 itu banyak kategori, bukan kategori Sampan Bidar yang diisi 88 orang. Itu ada kategori anak-anak laki-laki, anak-anak putra ataupun putri. Jadi ada 2 kategori. Itu berisi kadang-kadang 4 orang dalam satu perahu. Jadi dasar itulah yang menjadikan acuan untuk pengurus-pengurus yang ada di setiap tim yang ada di Kabupaten Sambas ini, menjadikan dasar mereka untuk meregenerasi tim-tim pendayung mereka yang mungkin pendayung yang adanya udah berhenti ataupun tidak lagi mendayung. Jadi diambil lagi dari yang tadi seleksi desa maksudnya, tapi bukan secara formalitas. Jadi tidak. Jadi kita lihat secara langsung mana yang berpotensi, jadi kita ambil, kita angkat jadi ke tim senior. Jadi itulah untuk peregenerasian untuk tingkat desa, tim-tim yang ada di Kabupaten Sambas. 3, 2, 1, action. Baik, untuk pariwisata memang sangat-sangat menguntungkan lah untuk masyarakat, ya. Terus utamanya untuk kami yang sering mengadakan, biasanya dalam setahun itu ada 2 kali event Sekalbar. Dalam artinya Sekalbar itu kan otomatis bisa melihat kami melihat pesona Sambas seperti apa gitu kan. Khususnya biasa kami diadakan di keraton di sana di lokasi Muara Ulakan, yang setiap tahunnya itu kami adakan dengan acara Festival Muara Ulakan, yang diadakan oleh yang diikuti peserta se-Kalimantan Barat. Kemarin di bulan berapa? Kemarin di bulan 5 kemarin kami di acara di Paduburis kemarin didatangi oleh pendayung dari Kaposulu, tim jet ski, dan kebetulan mereka memang mendapatkan juara 1 kemarin. Nah, untuk saat ini memang Kaposulu sering main di sini gitu lah. Nah, jadi untuk pariwisata kami mungkin mereka bisa membawa wacana-wacana yang baik untuk di kabupaten mereka gitu. Kalau untuk potensi untuk atlet-atlet dayung kami, ini kami mulai mengembangkan atau mulai komunikasi dengan semua tim yang ada di Kabupaten Sambas. Kami nanti akan mengadakan event untuk usia dini, Bang. Untuk usia dini, yaitu antara kisaran 15 sampai maksimal 16 tahun.
Nah, itu kami belum koordinasi dengan pihak Pemda. Karena apa? Karena dayung ini kan sangat-sangat berbahaya lah untuk kan. Jadi gimana caranya ditekankan kepada tim yang ada, seluruh ada tim atau peserta yang ada untuk bisa membekali pendayungnya minimal bisa berenang lah, Bang. Nah, jadi kami untuk kegiatan ini juga biasanya udah memang kami siapkan untuk pengamanan airnya, dari lap jaketnya, pelampungnya, serta tim medisnya udah mumpuni semua lah. Jadi untuk itu nanti tinggal kami akan melaksanakan sekitar tahun depan. Mungkin ada kegiatan untuk usia dini, untuk mencari bibit-bibit dayung yang lebih untuk generasi seterusnya gitu, Bang. Kini, tradisi sampan bidar tidak lagi berfungsi sebagai transportasi utama. Namun keberadaannya tetap terjaga sebagai bagian dari identitas masyarakat Kalbar. Bahkan tradisi ini berkembang menjadi event budaya dan olahraga populer. Lomba sampan bidar juga membawa berkah ekonomi bagi warga. Pedagang kecil, pengrajin, hingga pelaku wisata ikut merasakan dampaknya. Pasalnya, banyak wisatawan datang untuk menyaksikan ratusan pendayung yang serempak mengayuh, menciptakan gelombang dan tepuk tangan yang membuat suasana sungai menjadi hidup. Pemerintah daerah pun semakin mendorong tradisi ini sebagai daya tarik wisata air unggulan. Terutama agenda spot tourism daerah yang akan dikelola lebih apik lagi untuk menarik minat lebih banyak wisatawan. Termasuk potensi kunjungan wisatawan mancanegara. Sampan bidar ini untuk jadi sport tourism udah pasti itu. Tinggal gimana kita buat sport tourism ini jadi punya histori, Bang, sehingga punya nilai jual nih. Kenapa di sampan bidar nih gitu loh? Sejarahnya seperti apa sih? Jadi orang menarik gitu. Oh, bahwa sampan bidar ini munculnya kapan gitu kan? Tapi kita buat nih historinya itu yang nanti kita jual, Bang. Sekarang kita itu yang mau jual wisata ini kita tidak bisa bersaing dengan Jakarta, dengan Bali. Mereka fasilitas lengkap. Kita mau jual yang anjing gini nih, yang aneh-aneh nih kita jual nih. Yang aneh-aneh tapi dengan histori gitu loh. Kenapa? Oh, sampan bidar ini muncul tahun sekian contohnya kan. Sejarah gitu loh. Sama dengan hal kalau contoh sederhana gini, Bang. Kayak Diamond Ambon. Itu kan kita jual kan religiusnya tuh. Orang kita isukan bahwa menghitung tangga Diamond Ambon itu antara satu dengan lainnya beda. Sehingga orang penasaran gitu kan. Itu histori namanya itu. Itu paling penting, kita mau jual sampan bidar ini, jual historinya, saya sport tourismnya. Itu harapan kita. Yang penting tadi itu bagaimana masyarakat Kalbar ramah dengan wisata kita, yang datang, wisatawan datang. Itu kata penting juga. Kalau kita daripada tim Sinaran ini di Sarawak, boleh jugalah kita katakan bahwa tim Sinaran ini sebuah tim underdog, tapi ada sedikit nama lah kata orang. Sebab kita ni kalau di sebelah Sambas ni lah, kita banyak membawa pendayung-pendayung pada sini. Maka kita rasa bila kita dijemput macam ni, kita datang adalah semata kata orang nak eratkan satu silaturahim yang pertama kali, dan lepas tu kita memberi satu sokongan kepada rakan-rakan kita di sini
untuk kata orang memperaktifkan aktiviti orang. Lagipun dengan cara begini kita sentiasa berhubung, sentiasa bersama tanpa mengira apa yang kita kata orang negara kan. Malaysia, Sarawak ataupun Sambas Indonesia, kita ni adalah sama. Jadi lagipun tempat tak jauh, boleh kita berhubung sama. Jadi bila rakan-rakan kita menjemput, rasanya tak menjadi masalah untuk kita menyokong dan membantu rakan-rakan kita di sini selain daripada kita untuk mengeratkan silaturahmi. Nah sebenarnya kalau Sampan Bidar nih, Istana Sambas mereulakan resnya itu sudah saya pikir dah sangat familiar di Borneo ya. Tidak hanya di Sambas gitu, di Pontianak, di Malaysia apa. Jadi res untuk kegiatan Sampan Bidar tuh udah sangat dikenal di Mareulakan. Nah, masalahnya nih saya lihat kemasan kegiatan. Nah, dukungan infrastruktur memang penting. Artinya jalannya, jembatannya. Nah, apalagi sekarang ini kan justru lebih mudah sebenarnya. Infrastrukturnya sudah dibangun seperti PLBA Naruk, akses untuk orang luar ke kita ini sudah sangat mudah. Nah, tapi justru kenapa sekarang nih event-event besar ini tidak bisa dilaksanakan secara wah gitu. Nah, saya pun juga berkeinginan, ya, berharap ada nanti event-event yang sifat internasional di Sambas. Seperti di Malaysia, di Kuching ada regata gitu kan, di Pontianak juga ada yang lomba sampan yang berskala internasional, sehingga nanti mampu menarik wisatawan dan secara otomatis nanti ekonomi pasti bergerak. Nah kalau infrastruktur di Sambas saya kira lumayan gitu untuk diakses untuk orang ke Sambas dulu lebih mudah gitu. Meskipun zaman telah berubah, tradisi Sampan Bidar tetap menjadi simbol jati diri masyarakat Kalimantan Barat. Dari masa kerajaan hingga era modern, Sampan Bidar adalah pengingat bahwa sungai pernah menjadi nadi kehidupan sekaligus ruang ekspresi budaya. Menjaga tradisi atau budaya ialah makanya dalam 2 tahun terakhir ini kami ofisial serta tim-tim yang dayung ada, kami itu kan membuat suatu organisasi Bang. Organisasi yang kami beri nama itu PBKS, Persatuan Bidar Kabupaten Sambas. Nah, dalam artinya kami sudah juga koordinasi dengan pihak keraton atau kerajaan kita di Sambas ini. Ternyata beliau sangat-sangat mendukung kita untuk tetap menjaga tradisi dan budaya kita. Karena apa? Karena Bidar ini yang sudah kita ketahui sampai saat ini Bang, Bidar yang ada di Kalimantan Barat itu kiblatnya sebenarnya di Sambas. Nah, dan artinya karena apa? Karena tim dayung yang ada di Kabupaten Sambas ini salah satu tim atau sampan terbanyak yang ada di Kalimantan Barat. Nah, jadi ngapa kami bilang seperti itu? Karena memang beberapa tim itu salah satunya bisa mempunyai beberapa sampan dalam satu tim. Itu. Jadi kami sudah beberapa hari yang lalu kami sudah koordinasi dengan pihak yang kami tuakanlah di Kabupaten Sambas, yaitu pihak kerajaan. Kami ketemu dengan Pangeran Tarhan waktu itu kemarin. Dia sangat mendukung dan dia siap ikut andil dalam kegiatan kami yang kami adakan selama ini gitu. Dan insya Allah nanti di bulan 12 kami akan mengadakan anniversary PBKS yang kedua. Di bulan Desember insya Allah akan kami laksanakan pada tanggal 28 Desember nanti. Nah, kami harapkan kepada kawan-kawan semua, khususnya untuk tim-tim dayung di Kabupaten Sambas untuk dapat berpartisipasi dan menghadiri acara kami nanti.
Tradisi sampan bidar bukan hanya warisan masa lalu, tapi jembatan menuju masa depan. Ketika budaya dilestarikan, identitas daerah akan semakin kuat. Inovasi dan kreasi juga harus terus dihadirkan oleh para penggiat sampan bidar agar magnet untuk menarik wisatawan semakin kuat di masa yang akan mendatang. Sekali lagi, ini adalah potensi besar yang dimiliki Kalimantan Barat dan harus tetap terjaga serta dikembangkan. Dan mari kita bersama-sama membesarkan event ini. Jadi alhamdulillah saya berharap sampan bidar ini menjadi salah satu ikon tradisi Melayu Sambas dalam hal olahraganya lah gitu ya. Nah, di samping itu saya juga menghimbau, mengajak kepada generasi muda untuk terus memelihara tradisi kita ini ya, karena kalau tidak dijaga, tidak dipelihara, lama-lama nanti akan hilang. Nah, jadi sampan bidar ini salah satu potensi yang mesti kita terus dorong, bagaimana nanti bisa memantik orang luar terus hadir ke Sambas. Tinggal bagaimana kita sama-sama untuk mengemasnya sehingga betul-betul menarik, sehingga orang akan tertarik untuk datang ke Sambas. Kawan-kawan Gen Z, kawan-kawan milenial, bahwa sampan bidar ini merupakan suatu budaya kita yang perlu dipertahankan, dan mempertahankan suatu budaya itu bukan hal yang kuno ya, enggak. Justru hal itu bisa menghasilkan, bisa mempeluang entrepreneur tersendiri gitu. Tergantung bagaimana kita mengemasnya nih kan. Pemda, pemerintah daerah itu mendorong hal itu supaya dengan adanya event-event nasional kan mungkin munculan tuh sampan bidar nantinya kan. Ekonomi kreatif jalan kan, gimana? Disitulah perlu kolaborasi antara semua stakeholder, tidak hanya pemerintah, semua stakeholder harus bergabung di situ untuk mengembangkan hal itu, untuk menjaga budaya kita. Siapa lagi yang mau jaga budaya kita kalau bukan generasi-generasi yang akan datang? Karena kita harapkan generasi Gen Z itulah generasi emas 2045. Itu harapan kita. Maka disebut Gema Emas. Programnya Bu Injo, Gema Emas. Gerakan Pemuda Sehat menuju 2045. Dengan upaya pelestarian dan pengembangan wisata yang tepat, tradisi sampan bidar akan terus hidup dan menjadi kebanggaan Kalbar. Warisan budaya yang mengalir sepanjang waktu seperti sungainya yang tak pernah berhenti bergerak. Ya, dari tepian sungai, masyarakat mengayuh bukan hanya perahu, tetapi juga harapan. Lomba sampan bidar, bukti bahwa semangat persatuan dan cinta budaya akan terus mengalir selama kehidupan sungai masih berdenyut.